thank you atas perkenalannya teman-teman, Coach Liman dan teman-teman yang hadir di sini. Saya sangat appreciate sekali. Saya tahu hari ini adalah hari besar bagi sebagian besar dari teman-teman kita yang hadir di sini dan ada dari beberapa teman kita yang sampai ya menyingkir dulu gitu ya dari makan malam keluarganya ya, karena sekarang lagi suasananya suasana Imlek gitu ya. Dan saya ucapkan juga gongsi facai ya untuk buat teman-teman yang merayakan. Oke, nah teman-teman, hari ini kita akan memperkenalkan kepada teman-teman sebuah komunitas yang akan kita launching ya, dan namanya adalah iCommunity ya. Apa itu iCommunity dan bagaimana kita membentuknya, visi misinya dan segala macam, saya akan perkenalkan kepada teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman, saya di sini ditemani juga oleh orang yang sangat luar biasa, yaitu adalah Bro Pinpin Bakhtiar ya. Bro Pinpin Bakhtiar ini adalah seorang dokter ya. Dokter C itu apa ya, Bro? Kandidat. Oh, dokter kandidat ya. Dokter kandidat dalam hal entrepreneurship ya, Bro ya. Yes, nah jadi teman-teman akan mendapatkan sedikit insight tentang entrepreneurship, bagaimana network ya, bagaimana network bisa mendukung bisnis Anda teman-teman. Oke, tapi sebelum masuk ke Bro Pinpin, saya ada perkenalkan sedikit ya tentang iCommunity. Kenapa iCommunity itu diciptakan begitu teman-teman ya? Sebentar. Nah teman-teman ya, iCommunity ini udah muncul ya Bro Pinpin? Oke Pak, mantap. Ya. Oke, iCommunity ini kita punya tagline adalah share network, grow network ya, karena banyak sekali orang-orang di luar sana biasanya cuma ngomong your network network Anda adalah harta Anda gitu kan. Yes, itu benar banget sih ya. Tetapi kalau itu hanya dikekepin sendiri, hanya dipegang sendiri, itu nggak akan berguna buat orang lain seperti itu. Nah, jadi kita ambil tagline-nya adalah share network, grow network. Makanya yang hadir di sini ya kan banyak juga dari bos-bos saya ya. Ada Pak Lukman Hari, ada Bro Raymond, ada teman-teman yang lain ya kan. Dan ada juga dari teman-temannya Pak Pinpin, ada teman-teman dari Coach Liman dan lain-lain gitu ya. Nah, tetapi kalau kita hanya mengandalkan network dari saya, dari Prof Pinpin, dari Pak Liman gitu kan, ini nggak akan besar gitu loh. Oleh karena itu kita juga pengen mengundang teman-teman, yuk kalau bisa ya, kalau boleh gitu kan, kita berbagi network. Kenapa? Karena ya biasanya juga kita selalu berbagi network kok, ya kan? Contoh misalnya ada teman yang nanya, bro, dokter gigi yang bagus di mana ya? Nah, kalau kita punya kenalan, kita pasti akan mereferensikan dokter gigi teman kita gitu loh. Nah, kenapa konsep itu nggak kita buat lebih besar aja di sini? Kita bangun menjadi sebuah komunitas gitu ya. Jadi di komunitas ini tagline-nya share network, grow network, berbagi relasi, perbesar rezeki seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Selamat datang di era social commerce ya. Social commerce itu apa sih? Ya di mana sekarang kita kalau mau berjualan, kita mau membeli sesuatu, pasti kita akan bertanya dulu kepada lingkaran kita ya. Kita akan meminta referensi ya, kita akan meminta referensi dari teman-teman kita ya. Contoh saya mau beli handphone deh ya, saya tanya di Facebook, saya tanya di grup WhatsApp, saya tanya di siapapun yang saya bisa tanya, kalau handphone ini bagus nggak ya, ya kan? Kalau handphone ini plus minusnya apa ya dan segala macam, itu kita tanya dulu gitu. Nah, jadi sekarang itu sudah eranya social commerce, di mana kalau kita mau bertransaksi, kita mau berbisnis, kita pasti tanya dulu. Contoh misalnya saya mau berbisnis sama orang X, ternyata orang X ini kenal sama Bro Pinpin. Saya akan confirm dulu ke Bro Pinpin, bro, orang ini gimana ya, bagus atau enggak? Ya, apakah orang ini layak untuk saya ajak kerjasama atau enggak? Itu adalah kekuatan dari social commerce kita, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, ya demografi Indonesia pada tahun 2020 ini, kita lihat bahwa total populasinya ada 272 juta rupiah. 272 juta manusia ya, bukan rupiah ya. Orang otaknya udah mikirnya duit aja nih gitu kan. Nah, terus pengguna internetnya itu adalah 175 juta manusia juga ya. Dan pengguna sosial medianya itu 160 juta ya. Saya sendiri aktif di Facebook, saya perhatikan gitu ya, daily bukan daily,
monthly active user-nya Facebook itu kan kita bisa lihat insight-nya ya, itu kurang lebih 100 sampai 150 juta pengguna gitu ya. Nah, terus juga pengguna smartphone itu ada 338 juta gadget seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya di demografi yang sedemikian besar, kenapa kita kebanyakan menggunakan adalah platform luar negeri gitu loh, ya. Kita menggunakan Facebook, kita menggunakan Instagram, kita menggunakan LinkedIn dan lain-lain gitu. Belum ada satu platform yang memang benar-benar buatan Indonesia gitu. Nah, oleh karena itu kita punya dream ya, kita punya dream adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah komunitas yang mana ini dibuat oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia ya, dan semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia gitu loh. Jadi nanti kalau kita punya dream adalah aplikasi kita ini nanti bisa dipakai oleh orang Indonesia dimanapun ya, kita segmentasikan untuk Indonesia. Makanya kenapa bisa disebut sebagai iCommunity ya, ini bisa diartikan ke sana, iCommunity, Indonesian Community gitu ya. Nah jadi kita bisa seperti itu teman-teman ya. Nah kalau misalnya kita lihat jumlah entrepreneur ideal ya, di negara maju itu entrepreneur idealnya adalah 14% dari jumlah populasinya dia. Dan kalau di Indonesia itu cuma 3%. Nah, makanya kenapa iCommunity ini memfokuskan diri ya, iCommunity ini memfokuskan diri kepada entrepreneur, yaitu adalah kita mau menciptakan komunitas pebisnis profesional dan orang-orang yang ingin belajar tentang bisnis, teman-teman. Kenapa demikian? Karena kita ingin meningkatkan yang 3%-nya ini, ya. Jadi di iCommunity ini teman-teman nggak akan ketemu orang-orang yang alay, yang cuma sekedar have fun. Yes, kita sebagai entrepreneur tetap boleh have fun, nggak masalah have fun. Tapi lebih didorong untuk kemajuan bisnisnya teman-teman seperti itu ya. Bolehlah sekali-sekali have fun, nggak boleh, bukannya nggak boleh sama sekali, bukan begitu. Tapi kita have fun, tapi kita tetap bonding sebagai yuk kita tingkatkan entrepreneur di Indonesia seperti ini teman-teman. Dan bagaimana caranya ya untuk kita bisa menang ya kan? Yaitu dengan menjadi entrepreneur dalam social e-commerce era ini. Nah, contoh ini teman-teman ya yang saat ini terjadi. Apakah Anda mau berkompetisi ataukah Anda mau berkolaborasi? Karena saya banyak sekali ya ketemu sama orang-orang kadang kayak pengennya tuh kompetisi aja gitu ya. Oh dia bisa bikin komunitas, oh saya juga bisa bikin komunitas, oh saya juga bisa bikin komunitas. Akhirnya mereka berjalan sendiri-sendiri, akhirnya gue pengen besar sendiri, gue pengen besar sendiri, gue pengen besar sendiri. Ya nggak salah sih, ya kan? Nah tetapi kalau misalnya kita seperti itu, akhirnya kita akan capek sendiri untuk berkompetisi. So kenapa kita nggak kolaborasi? Ya, Anda punya komunitas, saya punya komunitas, Pak Pimpin punya komunitas, Pak Liman punya komunitas. Kenapa kita nggak gabungin semua dalam satu komunitas? Kenapa demikian? Karena gini teman-teman, ya berbisnis di era digital pada masa pandemi ini, Anda mau yang seperti yang mana? Mau seperti yang kiri atau mau seperti yang kanan? Ya, kalau Anda merasa oke, saya mau bangun komunitas saya sendiri, yang ini oke, saya mau bangun komunitas saya sendiri, yang ini oke, saya mau bangun komunitas saya sendiri. Begitu ada ikan besar ataupun begitu ada masalah yang sangat besar, contohnya kayak sekarang pandemi, udah setahun lebih kita di lockdown gini kan, akhirnya kita babak belur teman-teman, kita kocar kacir, kita nggak tahu mesti kemana. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya kita bersatu seperti ini yang kanan gitu ya, maka saya rasa kita akan bisa melewati masalah-masalah yang ada ini, baik itu masalah ataupun peluang yang akan ada di depannya teman-teman ya. Ataupun ada ikan besar yang berani mengganggu kita, kita juga bisa bersatu untuk mengusir mereka, teman-teman. Ya, itu kalau kita bersatu. Nah, jadi sekarang, teman-teman, bukan lagi pebisnis besar mengalahkan yang kecil, namun pebisnis yang cepat bergerak dalam komunitas akan mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah, di manakah posisi Anda saat ini? Apakah Anda sekarang masih sebagai calon pebisnis, artinya Anda baru mau merintis usaha Anda, atau Anda sebagai pebisnis pemula yang baru mulai berbisnis, ataukah Anda sudah pebisnis berpengalaman? Apapun posisi Anda saat ini,
nggak masalah. Yuk kita bergandengan tangan, yuk kita bersatu dalam iCommunity ini. Ya, kenapa? Karena 3 tantangan terbesar bagi pebisnis selama masa pandemi ini, plus 3 realitanya adalah seperti ini, teman-teman. Tantangan yang pertama, nggak punya modal besar. Ya, di sini siapa yang nggak punya modal besar? Ya, pasti beberapa orang akan mengalami hal yang sama. Pak, saya mau bisnis, Pak. Nggak punya modal besar, Pak. Sebenarnya bukan masalah modal gitu ya. Bukan masalah modal, teman-teman. Ya, sebenarnya realitanya adalah Anda hanya belum ketemu orang yang mampu sediakan akses permodalan bagi bisnis Anda. Contohnya kayak tadi kan misalnya, Pak, saya kok mau minjem duit di bank kok rasanya susah banget sih, Pak. Nah, asal ya laporan keuangan Anda bagus, asal keuangan Anda benar dan lain-lain. Sebenarnya kalau Anda tahu caranya, itu gampang banget minjemnya. Contoh di sini ada Pak Raymond, ya. Pak Raymond ini dari Penin, ya. Beliau adalah kepala cabang dari Penin, gitu kan. Nah, kalau Anda punya kenalan, oh sama Pak Raymond gitu, oh diarahkan, oh Pak kalau mau cara pinjaman di bank dan segini-gini, siapkan syaratnya, bla bla bla, kan Anda akan menjadi lebih mudah seperti itu. Ya, jadi sebenarnya bukan Anda nggak punya modal besar, cuma Anda belum ketemu orang yang mampu untuk sediakan akses permodalan. Tapi jangan berpikir bahwa akan ada yang modalin Anda dengan gratis ya. Tentu saja semuanya kan tetap harus perlu perjuangan dan perlu persiapan gitu ya. Bukan berarti dikit-dikit, kasih gue duit, bukan begitu ya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah nggak punya pengalaman bisnis ya. Di sini juga saya yakin beberapa dari teman-teman ada yang bilang, aduh, saya nggak punya pengalaman bisnis, Pak, dan lain-lain, gitu ya. Nah, realitanya sebenarnya adalah Anda hanya belum ketemu orang yang mau menjadi mentor Anda untuk mengembangkan bisnis. Banyak sekali orang di luar sana yang bilang, mau nggak saya ajarin bisnis, bayar ini, bayar itu, dan segala macam. Tapi akhirnya apalah, Anda cuma dikeruk uangnya, habis itu ya udah selesai gitu ya. Bahkan sempat terakhir pernah ada, kalau di dalam dunia digital marketing ya, kemarin sempat ada yang bilang, wah penjual ludah gitu kan. Wah, lu ngajarin orang tapi lu sendiri nggak punya bisnis dan segala macam. Nah, kita kan nggak mau juga seperti itu. Ya, nah kita mau orang yang memang menjadi mentor adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman, sudah punya ekspertisnya di dalam bidang tersebut. Ya, kalau Anda bisa kenal kayak saya kenal sama Ibu Susanti. Ibu Susanti ini kalau saya bilang udah keren banget gitu ya. Beliau adalah owner dari Bakmi Naga dan saya belajar banyak dari beliau seperti itu. Ya, dan beliau juga ngajarin saya tentang nggak boleh begini. Ah, itu kan belajar juga menjadi mentor saya. Tetapi kan untuk dekat dengan Ibu Susanti nggak semudah kayak kita kenalan sama orang di pinggir jalan gitu kan. Harus ketemu di mana ya, bagaimana dan segala macamnya kan itu harus dibangun seperti itu ya. Dan tantangan yang ketiga adalah nggak punya produk unggulan. Pak, saya mau jualan, Pak. Akhirnya saya cuma jadi reseller lah, dropshipper lah dan segala macam. Habis itu juga banyakkan ditipunya ya. Kita udah jualin produk orang, tiba-tiba nanti si suppliernya jualan sendiri ke customer kita ya. Nah, realitanya sebenarnya adalah Anda hanya belum ketemu orang yang bisa berikan akses kemitraan untuk Anda bisa jual produk unggulan atau menjual produk Anda. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, ya kalau Anda kenal, misalnya kita ada di dalam komunitas nih, kan yang namanya komunitas kan pasti ada yang punya barang, ya ada pebisnis-pebisnis yang punya barang. Ini orang-orang ini sebenarnya juga bingung teman-teman, gimana cara jualan produk mereka. Ya, saya banyak dikontrak orang jadi konsultan untuk bantu mereka bangun reseller. Di satu sisi, saya banyak ketemu orang yang pusing, dia bilang, Pak, cari barang yang bagus di mana dan segala macam. Nah, ini nggak ketemu, teman-teman. Ya, ini nggak ketemu. Yang satu punya barang nyari reseller nggak ketemu-ketemu, yang satu reseller nyari barang nggak ketemu-temu gitu. Nah, kalau ini kita bisa gabungkan ke dalam satu komunitas, taruhlah semua akan bergabung di dalam iCommunity, maka nanti pebisnis yang punya barang, orang-orang yang mau belajar jualan barang, kita bisa partneran semua ada di iCommunity itu, teman-teman. Ya. Nah, buat teman-teman yang mau punya akses untuk mengatasi 3 tantangan tersebut, jangan lupa ya ikuti Zoom ini sampai selesai. Kenapa? Karena setelah ini ya teman saya, ya partner saya, mitra saya, yaitu Pak Pinpin Baktiar akan menerangkan kepada Anda bagaimana sih sebenarnya
network itu bisa menunjang bisnis Anda ya. Di sini kita bahas network itu adalah hubungan ya, bukan bisnis MLM. Kita bukan perusahaan MLM. iCommunity ini bukan perusahaan MLM ya. Jadi kita bagaimana seni membangun hubungan, karena saya yakin nih, saya tahu banget nih, Pak Pinpin itu adalah orang yang network banget. Artinya apa? Jaringan beliau ada di mana-mana. Beliau membuat berbagai macam komunitas, bahkan beliau juga sampai mengambil disertasi tentang bagaimana jaringan bisa memperkuat bisnis Anda gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya kita langsung saja sambut Pak Pinpin Baktiar. Kasih tepuk tangan dong yang paling meriah teman-teman. Silakan, Bro Pinpin. Ya, keren Bro Juanda, presentasinya menginspirasi saya dan juga saya yakin menginspirasi teman-teman. Teman-teman sekalian, senior, sahabat, selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan baik adanya. Terima kasih untuk kebersamaan yang akan berlangsung malam ini. Teman-teman, mungkin salam kenal buat teman-teman yang baru hadir dan mengenal saya. Salam kenal teman-teman, saya Pinpin Baktiar. Baik teman-teman, saya akan masuk kepada paparan saya tentang networking teman-teman. Yang pasti memang sekali lagi saya menyampaikan saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa teman-teman, tetapi memang katanya banyak teman saya bilang saya ini networker. Ya saya juga nggak tahu apakah saya networker atau tidak, tapi banyak orang-orang menyebutnya seperti itu. Saya sendiri memang concern teman-teman terhadap networking ini ya. Jadi memang satu pertanyaan yang mendasar sekali, apa sih manfaat dari networking itu? Networking itu seru sih teman-teman ya kan. Tak kenal maka tak sayang, banyak teman maka banyak disayang. Artinya networking itu seru, networking itu menggembirakan, tetapi juga sekaligus itu menggugah kita secara spesifik. Itu apa sih manfaatnya dan juga sekaligus bagaimana melakukannya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman yang menjadi penasaran saya, hingga saya termasuk concern terhadap topik ini, bahkan saya melakukannya hingga tahap penelitian. Baik Bapak Ibu, saya langsung masuk ke materi saya. Networking for business, Bapak Ibu. Jadi di era seperti sekarang, networking itu sudah menjadi keseharian kita, tapi itu konkret nggak sih manfaatnya buat bisnis? Itu yang menjadi pertanyaan kita bersama, Bapak Ibu. Perkenalkan, sekali lagi, nama saya Pinpin Baktiar. Saya akademisi, Bapak Ibu. Saya juga entrepreneur, jadi memang saya merupakan pengajar di berbagai kampus. Saya pengajar tetap di PPM, juga dosen luar biasa di Ciputra, HIT, dan maupun BINUS. Selain peneliti, saya juga merupakan seorang entrepreneur, Bapak Ibu. Jadi saya punya bisnis di bidang edukasi. Saya pribadi punya namanya SECI, Bapak Ibu. Itu adalah lembaga edukasi entrepreneurship. Selain itu, saya juga bersama Pak Ali dan Pak Andi mengembangkan ProLab. Ini merupakan Property Business School. Lalu juga bersama Pak Edi, saya juga mengembangkan Impactner. Ini merupakan startup business school. Saya mantan developer, Bapak Ibu, 7 tahun saya jadi developer. Sebelumnya juga saya merupakan produser musik dan beberapa kali menjadi pemilik kuliner. Jadi bahasa sederhananya, saya adalah pelaku usaha yang hijrah kepada dunia akademisi. Kira-kira sederhananya seperti itu, Bapak Ibu. Saya aktif di berbagai organisasi. Saya pendiri dari ECI Network. ECI Network ini merupakan komunitas tertutup, Bapak Ibu. Saya tidak pernah mempublish kepada publik untuk mencari anggota, tapi puji syukur saat ini networknya berkisar 1.000, Bapak Ibu, dengan profil-profil yang juga sangat baik, Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan orang butuh bernetwork nggak? Puji syukur ECI telah membuktikan itu, karena ECI tahun ini udah masuk tahun ke-7, Bapak Ibu, bentuknya grup WA, dan orang bertahan di situ, dan saya nggak pernah lakukan macam-macam di situ. Tetapi itu menjadi jawaban bahwa orang butuh bernetwork. Kalau networknya keren, orang akan betah. Dan saya percaya
network yang keren itu adalah yang by design. Ini yang Pak Juanda dan teman-teman coba lakukan agar tercipta networking yang keren. Dan saya mendukung arah ini, Bapak Ibu. Selain itu juga saya pengurus pusat di IMA, pengurus pusat di ICSB bersama Cak Samsul. Saya juga pengurus nasional di HIPMI, juga di Garda Pemuda Nasdem dan LLJ. Nah, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Saya masuk berbicara tentang networking malam ini, sebenarnya saya seperti membuka kartu nih kehidupan saya. Tapi nggak apa-apa. Saya nggak diragukan kan, Bro? Nggak Ya, Bro. diragukan kan? Lu adalah master networker-nya gitu kan? Nah, tuh kan dia nyebutnya begitu tuh. Saya sendiri nggak pernah menganggap begitu, tapi banyak orang yang menyatakan hal seperti itu kepada saya, Bapak Ibu. Jadi kalau secara sederhana, Bapak Ibu, sebenarnya 4 tahun ini saya tiarap. 4 tahun ini saya tiarap. Saya nggak berani ngapa-ngapain karena saya lagi dikejar-kejar deadline disertasi saya. Bulan 9, kalau disertasi saya nggak kelar, saya drop out. Artinya memang khususnya 2-3 tahun ini saya sangat tiarap, Bapak Ibu. Jadi, tapi di tengah ketiarapan itu, Bapak Ibu, puji syukur saya diizinkan Tuhan untuk memiliki berbagai pengalaman. Itu yang saya sebut malam ini sebagai networking. Nah, kira-kira itu, Bapak Ibu. Jadi memang malam ini saya akan berbagi pengalaman hidup, ya kalau bahasa lapangan saya akan buka-bukaan kartu, Bapak Ibu, tentang kehidupan saya yang dihasilkan dari networking. Bapak Ibu, sebelum kita mendapatkan pengalaman yang saya alami, Bapak Ibu, saya pengen menjelaskan. Jadi memang dari awal tegas posisi saya di dalam bernetworking, karena bernetworking itu tentu menjadi DNA kita semua, ya. Dari kecil kalau kita mau main layangan kan kita butuh teman, mau main gundu butuh teman, itu kan merupakan ekspresi kebutuhan kita untuk berjejaring, bernetwork. Artinya bicara networking itu sebenarnya nggak usah diajarin, juga orang punya DNA dan orang punya kebutuhan itu. Nah, tentu termasuk saya di dalamnya. Oleh sebab itu, dengan kesadaran kebutuhan bernetworking ini, saya putuskan dari awal, positioning saya di dalam bernetwork itu adalah tulus dan strategis, Bapak Ibu. Jadi maknanya tulus itu artinya saya punya kepentingan memandang semua orang adalah teman saya. Termasuk yang kadang-kadang yang mungkin nyebelin. Karena saya manusia biasa juga. Ada hal-hal yang saya suka, ada hal yang nggak suka dari orang, tentu bisa menimbulkan potensi kesebelan dalam diri saya. Tetapi saya berjuang untuk melihat semua orang itu teman baik bagi saya. Tetapi juga positioning yang saya ambil adalah strategis, Bapak Ibu. Saya melatih diri saya, mana yang memang cukup jadi teman saja, mana yang berpotensi akan menjadi sahabat bisnis, Bapak Ibu. Jadi Pak Pimpin tulus ya berteman dengan semua orang. Iya, berarti nggak peduli ya dengan potensi bisnis. Oh enggak, saya tulus terhadap semua orang, sekaligus saya buka mata, saya latih kepekaan saya, mana yang berpotensi menjadi sahabat baik bisnis saya. Salah satunya Pak Juanda nih. Kalau ada kesempatan mungkin bisa wawancara Pak Juanda bagaimana prosesnya dari orang asing terhadap saya, ya sekedar kenal di Facebook, teman Facebook, tapi ya teman Facebook seberapa akrab sih, kan sama-sama asing, sama-sama ngintip. Ini orang bagus nggak ya? Ini orang nyebelin atau oke? Ini orang kompeten nggak? Itu kan saya melihat Pak Juanda begitu, Pak Juanda juga ngelihat begitu. Artinya ada proses yang dalam hingga akhirnya saya bisa akrab sama Pak Juanda. Benar-benar yang ngajarin bikin kanvas saya itu Pak Juanda, Bapak Ibu. Dan banyak hal yang kesannya remeh-temeh, saya pasti kontaknya Pak Juanda. Bro, ajarin saya gitu. Nah, jadi Bapak itu positioning saya di dalam mengembangkan jejaring dari tahun 2014, tulus dan strategis, Bapak Ibu. Nah, ini jadi bicara networking itu apa sih, Bapak Ibu? Saya memotret setidaknya ada 3 manfaat ya Bapak Ibu. Manfaat secara sosial, manfaat secara personal, dan manfaat secara bisnis. Bapak Ibu, jangan biarkan kita melihat networking kita hanya secara pragmatis bisnis doang. Jadi kalau nggak ada manfaatnya bisnisnya, itu bukan networkku, itu orang asing, itu nggak penting. Itu salah banget Bapak Ibu. Jadi manfaat networking itu bisa pada tataran sosial, personal, dan bisnis. Ya. Dan itu seninya di situ, Bapak. Itu yang membedakan networker hebat dan orang yang tidak mengerti prinsip networking, Bapak Ibu. Berbicara tentang sosial, Bapak Ibu, nah ini manfaat yang saya dapat dari bernetworking, Bapak Ibu. Jadi saya
merupakan tim dekatnya Pak Hermawan Kertajaya, Bapak Ibu. Sekali lagi, sebenarnya kalau saya ada kesempatan jalan bareng sama beliau, banyak hal yang bisa saya kerjakan buat beliau. Cuma sekali lagi, khususnya setahun setengah ini saya tiarap, saya minta izin sama beliau hanya bantu-bantu sedikit aja. Tetapi pengalaman saya dengan beliau, saya cukup dekat dengan beliau. Ini bagaimana dari keternetworkingan saya, akhirnya saya bisa mendampingi beliau pada satu acara penting. Cak Samsul juga hadir di acara ini. Jadi saya mendampingi Pak Hermawan berbincang sama slang, tentang slangpreneur. Jadi Pak Hermawan kan juga pengen menggagas tentang entrepreneurship di Indonesia melalui ICSB-nya itu, teman-teman. Jadi puji syukur, ini potret ini hanya satu potret yang saya bisa tampilkan malam ini, tetapi sebenarnya banyak kegiatan saya yang terpotret juga sama beliau, Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, Tuhan anugerahkan kesempatan untuk dekat dengan tokoh pemasaran dunia, kaliber dia udah dunia, Bapak Ibu. Nah, tetapi saya juga nggak berhenti di situ. Begitu saya mengenal slang, saya juga terus membangun hubungan dengan Ivanka. Ivanka ini basisnya slang. Jadi saya udah kenal dia di Facebook, Bapak Ibu. Nah, artinya tahun kemarin sebelum COVID, saya ada rapat juga sama Ivanka bicara tentang pemberdayaan slangpreneur. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu ini cerita kenapa saya ceritakan network itu kalau di jalan ada harga yang harus kita bayar, Bapak Ibu, untuk menjalankan network. Network itu nggak bisa pragmatis. Network itu nggak bisa receh. Network itu akan mahal kalau kita memang menjalankannya dengan tulus, setia melakukannya, sekaligus juga kita punya pandangan strategis. Ivanka itu artis besar, slang, siapa nggak kenal slang? Saya orang biasa, Bapak Ibu. Tetapi kenapa Ivanka mau temenan, sahabat baik sama saya? Karena saya punya konten, namanya tentang entrepreneurship. Nah, itu yang saya sebut dengan strategis, Bapak Ibu. Kita punya nggak konten-konten sehingga memicu orang untuk berhubungan secara strategis sama kita. Bapak Ibu, selain itu juga saya menjadi tim strategis di partai politik, Bapak Ibu. Jadi saya dibilang aktif banget di Nasdem, enggak. Saya nggak aktif, Bapak Ibu. Saya nggak pernah keliling Indonesia, saya juga nggak pernah konsolidasi akar rumput. Jadi saya di Nasdem juga bukan siapa-siapa, tetapi saya nggak ngerti gimana ceritanya. Beberapa acara penting Nasdem saya pasti diundang. Bisa dikatakan kadang-kadang saya diperlakukan sebagai tim strategisnya mereka. Salah satunya saya kemarin Nasdem itu bikin garis besar haluan haluan. Itu dia butuh disusun oleh 10 orang yang dianggap bisa merumuskan kebijakan partai. Saya satu dari 10 itu, Bapak Ibu. Nah, ini juga dari foto ini saya bisa perlihatkan, saya juga mendampingi Pak Prananda Surya Paloh. Ini anaknya Pak Surya Paloh. Saya mendampingi dia di beberapa acara penting, diperlakukan sebagai senior. Tapi saya aktif banget nggak di Nasdem? Nggak juga sih, nggak juga. Dan kenapa saya bisa mendapatkan ini sekali lagi? Karena networking, Bapak Ibu. Saya bernetwork dengan semua pengurus yang ada, saya berlaku tulus, tetapi juga saya berlaku strategis. Berlaku strategis, baju saya di situ adalah bukan politisi. Baju saya adalah menjadi expert, Bapak Ibu. Jadi kalau urusan politik silahkan sama yang lain, kalau urusan yang strategis mungkin you bisa kontak saya. Kira-kira itu positioning yang saya kembangkan, Bapak Ibu. Demikian juga di HIPMI, Bapak Ibu. Saya masuk HIPMI juga udah ketuaan, Bapak Ibu. Saya cuma dapat berapa ya? 3-4 tahun di HIPMI. Saya juga di HIPMI bukan orang-orang penting banget. Tapi pada pergantian kepengurusan kemarin, saya bersama Pak Dacil, bersama Pak Angga, kita menjadi tim perumus Future HIPMI, Bapak Ibu. Jadi saya rapat dengan Bang Sandiaga Uno, Bang Bahlil yang sekarang jadi Menteri BKPM, Bang Lutfi yang sekarang jadi Menteri Perdagangan, Bang Okto, Bang Erwin Aksa. Jadi kita ada kesempatan untuk bertemu dengan figur-figur itu, dan saya sih tetap santuy aja. Saya nggak punya terlalu kepentingan merapat dengan mereka karena saya lihat nggak ada kepentingan bisnis saya di sana. Makanya nggak melulu kita harus super aktif terhadap semua network kita.
Jadi kalau kita membiasakan diri kita tulus, kita akan bergerak secara aktif kepada yang memang strategis sama kita. Kepada yang tidak terlalu strategis, kita cenderung akan biasa-biasa aja karena kita membiasakan tulus bernetwork dengan semua orang. Juga saya juga dapat kesempatan menjadi pendoa lintas agama, Bapak Ibu. Ini acara nasional karena saya dianggap mungkin sebagai tokoh agama Kristen Protestan kali. Padahal saya sekali lagi bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Secara bisnis juga, secara personal Bapak Ibu, melalui networking juga kita akan terbentuk personal brandingnya Bapak Ibu. Jadi ini kesempatan saya sinergi dengan belibeli.com Bapak Ibu. Jadi memang sekali lagi saya bukan siapa-siapa, tapi kenapa belibeli.com mau jalan bareng sama saya? Karena Pak Jeffrey-nya teman saya. Kita sama-sama pengurus di IMA Bapak Ibu. Tetapi apakah sehabis itu saya cari kerjaan potensi bisnis di Blibli.com? Enggak juga Bapak Ibu, karena saya lagi sibuk dengan kuliah saya. Saya nggak mau kepentingan bisnis saya mencederai pertemanan baik saya dengan figur-figur penting di Blibli.com. Juga bicara manfaat personal lainnya Bapak Ibu, saya juga tahun lalu menjadi narasumber utama, Bapak Ibu, menjadi pembicara utama. Ini merupakan public lecturing pada program S3, Bapak Ibu. Di sini ada Pak Iman Usman, co-foundernya Ruang Guru, ada Billy Kurniawan, foundernya Kompi Janji Jiwa, Pak Andreas Nawawi, orang properti tidak ada, Pak Andreas Nawawi terkenal sekali di dunia properti, juga termasuk ada Mas Helmiaya, direktur utama, tetapi puji syukur Bapak Ibu, saya diberikan kesempatan untuk jadi narsum utamanya. Nah sekali lagi kenapa saya bisa jadi narsum utamanya? Karena saya kenal dengan Pak Jimmy Untoro, pemilik dari STT Hit ini Bapak Ibu, dan Pak Jimmy juga menempatkan saya sebagai pembicara utama di sini bukan karena ketokohan saya. Sekali lagi saya bukan siapa-siapa dan saya bukan tokoh, tetapi kenetworkan saya dengan Pak Jimmy dan Pak Jimmy tahu kompetensi saya sehingga saya diperkenankan menjadi pembicara utama di tengah tokoh-tokoh yang seperti ini. Juga Bapak Ibu, saya bicara personal branding, apa yang masyarakat bisa kodifikasi dari saya juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi moderator Bapak Ibu untuk acara properti dengan pembicara utamanya Pak Menteri Basuki dan para tokoh-tokoh properti, Bapak Ibu, ada Pak Harigani, Wakil Ketua Umum REI, ada Pak Alim, ini Managing Director-nya BSD. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya bisa menjadi narsum di sini, kenapa? Karena saya kenal dengan Pak Iksan, Muhammad Iksan, CEO-nya Warta Ekonomi. Dan kenalannya itu juga bukan baru 1 minggu atau 1 bulan. Udah 2 tahun, udah 2,5 tahun. Dan sekali lagi, saya juga dekat sama dia bukan sebagai siapa-siapa, saya sebagai orang biasa, cuma kita ada ngobrol sesuatu, dia suka nonton Netflix, gara-gara dia lah saya tahu Netflix, akhirnya saya pasang Netflix. Nah, ada hal-hal kecil yang akhirnya terkristal menjadi sebuah kristalisasi hubungan antara aku dan kamu, Bapak Ibu. Jadi networking itu kalau dijalankan dengan tulus akan ketemu tuh perintilan-perintilan kecil itu, tapi perintilan itu menjadi kekasan tuh, aku dan Juanda, aku dan siapapun itu. Juga Bapak Ibu, saya menjadi moderator bagi Prof. Emil Salim. Ini juga saya nggak kenal Prof. Emil Salim, dan sekali lagi saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu, tetapi inilah kekuatan networking itu. Nah, selanjutnya selain untuk sosial dan personal, networking itu juga bermanfaat untuk bisnis Bapak Ibu. Saya sendiri sudah mengalaminya. Jadi ini bisnis yang saya kembangkan Bapak Ibu. Karena kekuatan silaturahim, karena kekuatan networking, saya punya bisnis namanya Seci. Penggagasnya adalah Prof. Rian Nugroho. Ini pakar kebijakan publik Indonesia Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat mungkin sebulan bisa 2-3 kali beliau masuk TV. Juga bersyukur yang meresmikan ada Prof. Emil Salim, ada Prof. Roy Sembel. Sekali lagi, saya bukan siapa-siapanya mereka, cuman dengan ketaktisan saya membangun networking, saya akhirnya bisa mendapatkan konsolidasi dari ketokohan mereka. Jadi kalau ini tidak terbantah Bapak Ibu, bahwa Seci itu penggagasnya adalah Prof. Rian, dan yang meresmikan adalah Prof. Emil Salim dan Prof. Roy Sembel. Sekali lagi, ini karena networking Bapak Ibu.
Dan yang lebih secara khusus lagi, tahun lalu Bapak Ibu, sekali lagi, saya 3 tahun ini tiarap, saya menolak berbagai hal karena saya prioritaskan disertasi saya. Disertasi saya kalau nggak kelar saya DO, saya buang waktu 5 tahun, itu rugi besar Bapak Ibu. Tetapi tanda petik karena COVID kemarin, ya tanda petik terpaksa saya membuka diri. Nah, ini yang saya dapatkan tahun lalu Bapak Ibu. Jadi tahun lalu saya bersama Pak Ali, Pak Andi, saya buka sekolah properti Bapak Ibu. Ini juga pembicaraannya udah kita lakukan dari 1,5-2 tahun yang lalu. Juga bulan 9 saya bersama Pak Edi buka Startup Business School. Pak Edi mengkontak saya juga udah dari 2 tahun yang lalu. Dan juga termasuk tahun lalu saya juga join dengan Ciputra University, Bapak Ibu, padahal saya sudah pengajar tetap di PPM, juga dosen luar biasa di HIT dan juga BINUS, tetapi saya masih menerima tawaran untuk menjadi dosen di Ciputra University. Ini sekali lagi networking, Bapak Ibu. Jadi saya dapatkan posisi ini melalui network saya yang di ICSB itu yang bersama Cak Samsul, namanya Bu Dame. Bu Dame yang nawarkan saya, Pak Pimpin, Ciputra butuh pengajar music business. Karena saya mantan produser musik, ya saya terima. Bapak Ibu, network itu adalah sebuah proses ya Bapak Ibu yang butuh ketulusan dan jalan yang strategis ya. Jadi saya untuk bisa terkristal secara kuat kepada network saya itu prosesnya nggak 1 hari, nggak seminggu Bapak Ibu. Ada proses. Cuman kenapa saya setia berproses? Karena saya tadi menjalankan yang value tulus tadi Bapak Ibu. Jadi buat saya nggak apa-apa kenal orang tanpa ada pencapaian apa-apa nggak apa-apa buat saya. Nah, kita studi kasus ya Bapak Ibu ya. Jadi bicara kenapa akhirnya Prof. Emil Salim bisa meresmikan SECI Institute Bapak Ibu. Ini kisahnya Bapak Ibu. Jadi pertama saya kenal Prof. Emil itu tahun 2017-an di salah satu pelatihan Bapak Ibu yang dilakukan di DPR. Ya udah, saya kenalan aja, minta nomor telepon sama ajudannya, saya hadir sebagai orang biasa, beliau tokoh yang luar biasa, dan saya tidak punya maksud apa-apa, cuma maksud saya hanya mengenal beliau. Apakah nanti akan saya dapat manfaat dari Prof. Emil? Saya nggak berpikir sejauh itu, Bapak Ibu, karena itu udah saya tetapkan sebagai habit, bertemu dengan siapapun secara asik-asik aja, tanpa punya kepentingan apapun. Nah, itu sejarahnya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah karena saya sudah kenal, saya coba undang beliau untuk jadi pemateri pada kelas perdana dan sekaligus launching SECI. Dan bersyukur Bapak Ibu pada saat itu beliau berkenan untuk meresmikan. Jadi gitu sejarahnya Bapak Ibu. Juga kehadiran Prof. Emil di sana Bapak Ibu ikut meresmikan juga. Nah tetapi selanjutnya tahun kemarin saya punya kepentingan melakukan sebuah acara, saya kontak lagi beliau untuk menjadi narasumber Bapak Ibu. Jadi memang ada langkah yang saya lakukan dengan sengaja untuk tetap bonding dengan dia. Dan puncaknya saya kemarin ada satu acara yang cukup baik, Bapak Ibu, namanya acara Mindset Merdeka. Prof. Emil juga kembali menjadi pembicara kunci, dan saya dianggap relevan untuk menjadi moderator bagi beliau, Bapak Ibu. Nah, jadi memang networking itu sekali lagi nggak bisa dilakukan dalam sejam ataupun sehari, ada prosesnya. Cuman kita setia nggak dengan prosesnya. Bapak Ibu, satu pertanyaan, apakah networking itu efektif bagi bisnis, Bapak Ibu? Ya, jadi kan kita udah bicara secara filosofi dan secara sosial dan personal branding dan macam-macam. Tetapi pertanyaan paling prinsip, apakah networking itu efektif bagi bisnis? Saya sudah menelitinya, Bapak Ibu, itu efektif. Nah, tapi gini Bapak Ibu, sebelum itu pertanyaannya gini, kita networking banyak, tapi sebenarnya pertanyaan kuncinya di sini Bapak Ibu, kita sudah puzzling nggak? Sudah nge-puzzle nggak hubungannya? Kita misalnya menganggap network kita butuh ayam geprek, padahal dia butuhnya nasi goreng. Kita dorong-dorong ayam geprek, kan terjadi nggak puzzling, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa puzzling dengan network kita, itu yang butuh waktu, Bapak Ibu. Seringkali networking tidak jadi network karena dia tidak puzzling, Bapak Ibu. Tidak puzzling. Nah, pada akhirnya sebenarnya networking itu dibutuhkan untuk mencapai yang namanya kinerja bisnis usaha. Nah, apakah networking itu mampu mencapai itu? Penelitian saya
membuktikan bahwa itu bisa terjadi Bapak Ibu. Bahwa melalui networking capability adalah pengembangan networking. Ini yang saya sebut dengan melakukan networking secara by design. Jadi bernetwork itu bisa terjadi by design. Jadi melalui networking capability itu kinerja bisnis bisa dilakukan. Apa aja sih yang harus dilakukan dalam networking capability? Jadi ini Bapak Ibu. Jadi dalam penelitian saya, networking capability itu akan kita sebut terjadi jika seseorang itu punya intensi atau perilaku berhubungan baik terhadap mitra, terhadap pelanggan, terhadap calon mitra. Makanya masuk iCommunity kan berharap kita ketemu calon mitra nih Bro Juanda. Dan juga calon pelanggan, calon investor, dan juga perilaku berkomunitas. Jadi ketika kita melakukan 6 hal itu yang disebut dengan networking capability, Bapak Ibu. Jadi networking itu sebenarnya nggak abstrak. Kalau Bapak Ibu, kalau kita mau mengacu pada konsep ini, karena ada konsepnya kok. Tinggal konsepnya itu kita ketahui dan kita eksekusi sebagai perilaku. Nah, dengan perilaku seperti ini, Bapak Ibu, networking itu dapat menimbulkan kinerja bisnis. Kinerja bisnisnya apa aja? Bisa mempengaruhi pertumbuhan pemasukan, pertumbuhan profit, untungnya makin besar, pertumbuhan pembeli baru, terjadi kepuasan pelanggan, dan terjadi pertumbuhan brand. Penelitian saya terhadap 240 UKM kuliner membuktikan bahwa melalui networking, kinerja pelaku kuliner itu dapat meningkat. Itu sudah saya buktikan secara penelitian. Bukan hanya kinerja Bapak Ibu, networking itu juga dapat menimbulkan inovasi model bisnis Bapak Ibu. Jadi bicara model bisnis ini, kadang-kadang orang frustasi, stuck sama sebuah bisnis. Sebenarnya bagaimana keluar dari frustasi dan stuck itu, lakukanlah inovasi model bisnis Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu basisnya tadinya nggak punya cabang, sekarang aku fokus ke cabang. Nah ketika Bapak Ibu berpikir tentang mengembangkan cabang, itu udah bagian dari perilaku inovasi model bisnis. Tadinya tidak masuk online, aku masuk online. Nah, itu udah masuk dari inovasi model bisnis. Kira-kira begitu Bapak Ibu tentang yang dimaksud dengan inovasi model bisnis. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengembangkan inovasi model bisnis, itu juga menimbulkan kinerja bisnis. Ini hasil penelitian saya. Nah, inovasi model bisnisnya seperti apa aja? Jadi, inovasi model bisnis yang akan tercipta melalui networking itu akan melahirkan produk inovatif. Jadi Bapak Ibu misalnya bertanya, kalau aku bernetwork, produkku akan makin inovatif nggak? Penelitian saya membuktikan itu terjadi Bapak Ibu. Terjadi layanan inovatif, hubungan baik pelanggan, hubungan baik pemasok, hubungan baik mitra, proses-proses yang inovatif, tadinya nggak masuk digital, gara-gara bernetwork, dia jadi berdigital. Mungkin gara-gara jadi terinspirasi atau ada pelatihan digital marketing di komunitasnya dan apapun itu. Proses juga menjadi integratif. Nah, Bapak Ibu, bicara network ini sebenarnya di Cina itu ini sesuatu yang nggak asing, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu googling di internet, jadi di Cina itu salah satu kekuatan bisnis dari networking yang disebut dengan kuansi, Bapak Ibu. Jadi Cina itu secara budaya network itu udah jadi sebuah kultur, Bapak Ibu. Nah, justru kulturnya terbentuk dulu, keilmuannya baru dilakukan oleh para peneliti. Jadi kalau Bapak Ibu tanya networking itu bermanfaat nggak? Cina sudah membuktikan itu luar biasa, Bapak Ibu. Secara sederhana, apa sih yang bisa kita dapatkan dari networking? Ada 3, Bapak Ibu. Pertama, potensi pasar. Bukan pasar loh, potensi. Kita networkingnya asik nggak? Kalau networking kita asik dan pasling nggak, itu akan jadi pasar beneran. Tapi kalau kita networknya nggak asik dan memang kehadiran kita nggak pasling sama dia dengan komunitas, maka itu ya hanya sebatas potensi. Lalu ada potensi pemasok Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa misalnya jual ayam geprek, Bapak Ibu bisa ketemu dengan supplier ayam, Bapak Ibu misalnya di bidang properti, Bapak Ibu bisa ketemu tukang material yang bagus atau supplier batu bata yang keren. Demikian juga potensi pemodal. Tadi kayak Pak Juanda sudah menghubungkan kita di iCommunity itu, oh kalau mau coba ambil kredit, ada Bapak yang dipanin tadi. Nah, seperti itu sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ketemu petugas panin di luaran sana, Bapak Ibu akan asing. Tapi kalau Bapak Ibu ketemunya di iCommunity, itu rasa bonding awalnya udah lebih muncul Bapak Ibu, sehingga prosesnya bisa lebih rileks dan mungkin lebih mulus. Lebih jauh lagi Bapak Ibu, apa sih manfaat dari networking itu? Yaitu
mendapatkan inspirasional, Bapak Ibu. Mungkin kita kalau di masyarakat inspirasional itu hanya sebatas obrolan, tapi Babson College ini adalah merupakan universitas entrepreneurship salah satu terbaik di dunia. Sudah mengamati ini, meneliti ini bahwa entrepreneur itu butuh inspirasi. Mungkin orang bertanya, kalau aku masuk network, aku nggak bisa jualan, nggak dapat investor. Nggak semua orang butuh pasar, Bapak Ibu. Nggak semua orang butuh pemodal, Bapak Ibu. Orang yang bisnisnya udah gede nggak butuh pasar dia. Orang yang modalnya udah kuat nggak butuh modal. Tapi sebagai entrepreneur, kita butuh inspirasi. Nah, di dalam komunitas entrepreneur, di dalam komunitas profesi, kita akan bisa saling lihat dan menemukan inspirasi dari melihat pertemanan kita dengan teman-teman kita itu. Jadi inspirasi itu buat manusia penting, Bapak Ibu. Terakhir, Bapak Ibu, saya mempercayai dalam hidup itu ada metrik. Dan dengan metrik yang baik bisa menimbulkan berbagai algoritma hidup, Bapak Ibu. Metrik itu artinya gini, misalnya kita punya kompetensi. Sorry, bro, masih mute sebentar. Unmute boleh? Bro Pinpin. Oke. Ya. Jadi metrik itu apa sih? Metrik itu adalah ketika kita menggabungkan komposisi-komposisi dalam hidup kita. Kayak saya misalnya, saya pengen jadi pakar di bidang entrepreneurship. Saya sampai ngambil S3 di bidang itu, tetapi saya juga seniman, Bapak Ibu. Saya mantan produser musik. Saya mantan koordinator musik dan saya kuat di dunia musik. Saya walaupun ngambil di dunia entrepreneurship, saya tidak pernah hilangkan dunia musik saya. Jadi ketika dunia entrepreneurship digabungkan dengan dunia musik, mungkin saya akan, kalau Tuhan izinkan jadi profesor, saya akan jadi profesor yang asik. Kenapa? Karena ada jiwa musik di dalam diri saya yang membuat diri saya menjadi asik. Nah, itu yang saya sebut dengan metrik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya keahlian 1, keahlian 2, keahlian 3, itu akan membentuk metrik hidup. Nah, ketika metriknya terbentuk, akan muncul algoritma yang baik. Kayak saya misalnya jadi scientist di bidang entrepreneurship yang asik. Itu akan berbeda dengan scientist entrepreneurship yang biasa-biasa aja, Bapak Ibu. Orang cenderung akan mendekat kepada saya karena saya selain punya keilmuan, saya juga punya daya humanisme yang baik. Nah, itu yang saya sebut dengan metrik. Nah, ketika metrik itu terbangun, itu akan menimbulkan berbagai algoritma baik. Nah, di komunitas inilah Bapak Ibu, metrik-metrik itu bisa kita kembangkan. Saya melihat bahwa networking itu akan efektif Bapak Ibu untuk mengembangkan metrik Bapak Ibu. Jadi dengan di dalam komunitas Bapak Ibu akan mengenal beberapa orang dan teman-teman juga akan mengembangkan berbagai pengembangan diri teman-teman sehingga terbentuk metrik, sehingga dari situ akan hadir berbagai algoritma baik Bapak Ibu, baik secara sosial, personal branding maupun bisnis. Baik, Bapak Ibu, Bro Juanda, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam entrepreneur. Oke, thank you sekali Bro Pinpin. Nah, jelas banget kan teman-teman, nggak diragukan lagi kenapa beliau juga sudah akan menjadi dokter kandidat di bidang entrepreneurship ya, karena disertasinya pun juga membahas tentang kekuatan dari sebuah network ya. Nah, teman-teman, saya lanjutkan lagi sedikit tentang apa sih iCommunity itu, ya. Nah, jadi teman-teman, ya, tadi Bro Pinpin sudah bilang bahwa network itu bisa memberikan 3 akses, ya. Ada akses pemodal, akses pasar, terus ada akses pemasok dan lain-lain, begitu teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana sih jika sekarang ada cara yang mudah dan cara yang murah dan mudah? Kenapa? Karena tadi Bro Pinpin bilang bernetworking itu nggak murah, gitu kan? Kenapa? Karena bernetworking itu butuh budget, teman-teman. Saya pun banyak sekali melakukan event-event networking, ya, ikut komunitas, bahkan saya ada yang ikut grup WhatsApp. Untuk masuk ke dalam grup WhatsApp-nya sendiri itu aja, saya bisa bayar jutaan rupiah, teman-teman. Ya, dan itu saya lakukan untuk apa? Untuk membuka kunci networking saya. Karena saya dapat ilmu bahwa kalau Anda bernetworking dengan orang-orang yang gratisan, atau Anda masuk ke dalam sebuah grup yang gratis, maka kemungkinan besar 80-90% orang yang ada di dalam grup tersebut adalah yang gratisan.
Kalau Anda masuk ke grup yang ratusan ribu, maka kemungkinan mindset-nya mindset ratusan ribu. Tapi kalau orang masuk ke grup yang bayarnya jutaan atau puluhan juta ataupun miliaran, maka Anda akan ketemu grup-grup yang keren lah gitu teman-teman ya, yang bisa menjadi puzzle-puzzle yang tadi Bro Pinpin bilang gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini kita akan mengembangkan network bisnis dan profesi Anda dan berpotensi. Jadi di sini kita ngomong tentang potensi, kita nggak menjanjikan ya, yang namanya peluang ataupun tadi Bro Pinpin bilang komunitas, kita nggak bisa berharap ujungnya, tapi ini adalah potensinya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa berpotensi memperluas pasar 2 kali lipat bahkan lebih kalau saya bilang ya. Nah jadi teman-teman ya perkenalkan ini adalah iCommunity dan hari ini kita pre-launch ya, kita bisa bilang pre-launch karena tanggalnya tanggal cantik juga. Nah, jadi apa sih iCommunity ini, teman-teman? Ya, iCommunity ini adalah komunitas dan platform digital ya. Jadi ini adalah platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi dan memperkuat networking bagi kemajuan bisnisnya, teman-teman, ya. Nah, 3 benefitnya apa saja kalau Anda Juanda, sorry potong, slide-nya belum keluar, Pak. Oke, wait. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Nah, 3 benefitnya apa saja sih kalau Anda bergabung dengan iCommunity ini? Ya, pertama Anda akan mendapatkan valuable community. Nah, kenapa kita mau membuat platform baru gitu? Kenapa kita nggak membuat ataupun kita nggak menggunakan yang sudah ada, misalnya kayak di Facebook lah, ataupun di Instagram, WA, ataupun yang lain-lain gitu. Nah, karena kita ingin memfilter, ya kita ingin memfilter orang-orangnya, teman-teman. Ya, kita nggak mau. Saya sendiri banyak sekali berkecimpung di dalam dunia digital, khususnya dengan Facebook ya. Di situ bisa dibilang komunitasnya sudah bisa dibilang udah nggak relevan lah untuk bisnis ya. Walaupun masih bisa dengan algoritma Facebook dan segala macam kita bisa mencari orang-orang yang berkualitas, tetapi sudah banyakkan yang enggaknya ya. Nah, jadi kita ingin membuat ini lebih valuable komunitasnya seperti itu. Yang kedua adalah Anda juga akan mendapatkan quality leads. Kenapa? Karena untuk bergabung di komunitas ada harga yang orang harus bayar. Berbeda dengan kalau misalnya Anda ikut Facebook group, ya, di mana semua orang bisa bermain, semua orang bisa gabung, semua orang bisa masuk seperti itu. Nah, jadi untuk di sini kita adalah quality leads, ya. Kita benar-benar juga segmented. Artinya apa? Kita hanya mau orang-orang yang pebisnis, profesional, ataupun orang yang sedang belajar berbisnis, walaupun dia belum punya bisnisnya gitu. Jadi kalau orang-orang yang alay, yang cuma mau curhat-curhat, yang cuma mau sedih-sedih, nggak ada di komunitas ini. Itu biarin aja mereka mainnya di Facebook seperti itu, ya. Yang ketiga adalah ini low cost. Artinya apa? Anda bisa membangun personal branding Anda dengan murah, ya. Jadi Anda bisa membangun branding bisnis Anda dengan murah, branding bisnis, branding pribadi dan lain-lain itu dengan sangat-sangat murah. Kenapa? Ini adalah di sebuah komunitas. Nah, apa itu valuable community? Nah, Anda akan mendapatkan akses networking. Ya, akses networking itu artinya apa? Ya, Anda akan berkenalan dengan orang-orang yang sudah satu mindset, satu visi, satu misi. Ya, orang-orang yang memang sudah berani untuk bayar harga seperti itu untuk membangun sebuah komunitas. Yang kedua adalah Anda akan mendapatkan akses learning. Jadi kita akan melakukan kayak Zoom seperti ini ya. Kita sudah planning seminggu sekali, teman-teman. Ya, setiap hari Kamis jam 19.30 kita akan melakukan Zoom dari pembicara-pembicara yang kita anggap bisa memberikan dampak ataupun bisa memberikan insight buat kita. Ya, contoh hari ini, keren nggak nih, Bro Pinpin sharingnya, insight-nya, gitu kan? Keren banget kan? Nah, terus juga minggu depan kita akan ada dari Bu Reni nih. Bu Reni adalah CEO dari NCS Kurir, ya tuh luar biasa. Jadi kita akan pilih pembicara-pembicara yang kita anggap bisa memberikan learning yang sangat dahsyat dari bisnisnya seperti itu. Nah, di samping dari pembicara-pembicara pilihan kita setiap minggu, iCommunity ini juga tempat kita saling berbagi. Artinya apa? Siapapun mungkin nggak menjadi pembicara di
event mingguan kita, tapi dia setiap hari bisa memberikan insight-insight-nya, setiap hari bisa memberikan pengetahuannya di platform iCommunity, sehingga saling memberikan energi positif di platform tersebut, gitu ya. Dan kita juga bisa melakukan contributing. Artinya apa? Ya tadi misalnya, oh saya punya sesuatu yang bisa saya berikan kepada komunitas. Ya udah saya lempar, ya. Saya punya akses, misalnya saya punya akses permodalan, saya punya akses bisnis, saya punya akses tentang ilmu dan segala macam. Contribute. Kenapa? Karena saya percaya yang namanya komunitas, kita harus punya prinsip adalah give. Ya, give, then you will receive. Memberi, maka Anda akan menerima. Kalau Anda masuk ke dalam sebuah komunitas hanya untuk take, baru Anda give, jadi artinya apa? Oh, saya dapat apa nih dari komunitas ini? Kalau saya nggak dapat apa-apa, ngapain saya beri? Kalau Anda masih berpikiran seperti itu, teman-teman, biasanya Anda nggak akan mendapatkan apapun. Ya, tapi kalau Anda prinsipnya adalah give, berikan, contribute, maka semuanya akan kembali kepada Anda. Ya, saya sendiri bisa dibilang juga dapat banyak rezeki, banyak dapat proyek. Kenapa? Karena saya banyak memberi. Saya tanpa mengharapkan kembali. Ya, kayak begini kita kasih semua gratis, kita juga nggak mengharapkan Anda mau kasih bisnis atau ngasih proyek ke saya, enggak. Tapi tiba-tiba kadang ada aja yang kontak saya, Pak, saya ikut webinar Bapak, boleh nggak saya dibantu ini, saya dibantu itu? Yes, itu kenapa? Karena saya contribute, karena saya memberikan value. Tadi Bro Pinpin bilang seperti itu ya. Nah, kenapa kita bilang quality leads? Pertama, Anda mau dapat leads customer baru, bisa nggak? Bisa, ya. Kenapa? Karena kan ini dalam sebuah komunitas, ya. Ini dalam sebuah komunitas. Ada orang yang mungkin yang butuh produk Anda, maka dia bisa menjadi lead customer baru Anda. Atau Anda sedang mencari reseller, ya. Karena ini adalah komunitas, ini ada yang punya barang, ini ada yang lagi pengen cari jualan barang, Anda bisa ketemu reseller di komunitas tersebut. Atau Anda ingin menjaga customer retention Anda. Contoh buat teman-teman yang bergerak di bidang multi level ataupun di bidang asuransi, yang mana teman-teman harus mendidik downline-nya ataupun member-membernya. Kan teman-teman, kalau teman-teman semua yang kasih ilmunya, lama-lama bosan juga, lama-lama ilmu kita habis juga. Nah, kalau dia ditaruh di dalam sebuah komunitas ini, maka downline Anda, member Anda, dan segala macam akan mendapatkan insight, ilmu, dan segala macam dari berbagai macam sudut pandang. Jadi pikirannya lebih terbuka. Ya. Terus ada yang bilang, Pak, nanti saya takut, Pak, kalau member saya ataupun downline saya taruh di komunitas, nanti dia join di perusahaan lain, nanti dia join di leader lain gitu kan. Tanpa Anda taruh di komunitas pun, Anda nggak bisa cegah dia untuk gabung ke tempat lain kok, seperti itu. Nah, tetapi kalau ini ada di dalam sebuah komunitas, Anda bisa menjadi lebih memantau ataupun membuat kualitasnya menjadi lebih bagus gitu, teman-teman. Ya. Dan kenapa disebut low cost? Anda nggak perlu iklan. Nah, saya ngerti banget buat orang-orang yang menggunakan Facebook Ads, Google Ads, dan segala macam. Biaya iklan tambah lama tambah mahal, teman-teman. Ya, apalagi iklannya semakin nggak relevan sekarang ini. Ya, nah di iCommunity ini Anda nggak perlu iklan. Kenapa? Karena itu kita memang mau mencari secara organik. Kita pun sedang berusaha untuk membuktikan kita akan grow tanpa iklan. Ya, jadi kita akan grow pelan-pelan. Ya, iCommunity ini kita nggak mau terlalu ekspansif banget, tapi kita mau membangun pelan-pelan. Kita ingin merajut pelan-pelan. Ya, karena seperti tadi Bro Pinpin bilang, networking hubungan itu harus dibangun secara perlahan supaya talinya kuat. Kita nggak mau semua orang langsung masuk jebret, jutaan orang masuk ke dalam iCommunity, habis itu nggak ada bondingnya. Nah, jadi kita akan grow ya pelan-pelan dengan nanti kolaborasi antara satu komunitas yang lain, asosiasi dan segala macam. Kita akan coba gabungkan menjadi satu sehingga kita nggak perlu lagi iklan. Ya. Yang kedua adalah nggak perlu ribet. Ya, kenapa? Karena semuanya sudah di dalam satu platform. Dan nggak perlu keahlian khusus. Artinya apa? Ya, ini kita sudah buatkan platformnya, sudah buatkan komunitasnya. Ya, Anda tinggal main aja, ya, main aja di komunitas tersebut. Anda harus berani tampil. Anda harus berani tampil. Intinya adalah di dalam sebuah komunitas Anda harus tampil. Karena kalau nggak, buat apa? Anda masuk dalam komunitas, Anda cuma jadi silent reader. Anda nggak contribute dan segala macam. Orang nggak akan notice Anda. Ya.
Nah, siapa sih yang cocok untuk join komunitas ini? Saya cepat aja ini. Pertama adalah para pebisnis yang ingin memperluas relasi. Yang kedua adalah yang orang-orang yang ingin sedang melakukan branding, ya. Terus para pelaku UMKM ya ingin mengupgrade skill entrepreneur-nya, ya. Ataupun UMKM yang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis atau scale up. Para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, mahasiswa yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis. Makanya tadi saya bilang orang yang ingin belajar bisnis pun boleh, ya. Bukan berarti ini eksklusif untuk pebisnis yang ataupun yang sudah bisnis, enggak. Tapi yang baru mau belajar pun boleh. Nah, ini orang-orang profesional, baik itu di industri properti, insurance, trainer, distributor, finance, dan sebagainya, ya, yang ingin saling bertukar informasi dan memperluas relasi serta network Anda. Ya, ataupun pebisnis-pebisnis yang lagi pengen cari pasukan reseller, karena nanti akan ada ibu-ibu, mahasiswa, dan segala macam yang pengen cari bisnis, kan? Seperti itu. Dan ataupun para pebisnis ataupun reseller yang sedang membutuhkan tambahan variasi produk, karena di sini nanti kita akan kumpulkan juga nih, misalnya kayak saya lagi pengen bangun pasukan reseller, nanti ketemu juga tuh di komunitas ini. Ya, ataupun pebisnis-pebisnis yang lagi cari profesional, makanya kita poinnya adalah mempertemukan antara pebisnis, profesional, dan orang yang mau belajar bisnis, ya. Dan ataupun para trainer, coach, dan segala macam yang pengen melakukan brandingnya juga. Nah, 3 aktivitas produktif yang ada di community ini yang kita sarankan kepada para member kita adalah pertama learning, ya. Kedua adalah connecting, ketiga adalah sharing. Ingat ya, di dalam komunitas ini kita semua learning, kita semua belajar. Saya pun belajar di komunitas ini, ya. Kemudian adalah kita connecting. Ingat, kita di sini adalah melakukan connecting bisnis seperti tadi Bro Pinpin bilang, membangun hubungan bisnis. Bukan cuma sekedar silent reader, bukan cuma sekedar ngintip doang gitu kan. Nggak akan ada manfaatnya kalau Anda cuma ngintip doang. Anda harus connecting, ya, connecting dengan orang-orang yang ada di komunitas ini. Dan Anda juga harus sharing. Artinya apa? Ya, Anda bagi kayak tips-tips, ya kan? Anda ada hal-hal yang positif, Anda masukkan ke dalam komunitas ini, sehingga komunitas ini akan menjadi komunitas yang super positif, teman-teman. Ya, kita hanya menerima yang positif-positif, yang negatif-negatif jangan dimasukkan ke dalam komunitas. Ya, negatif-negatif Anda buang aja di sosial media kayak di mana kayak terserah. Ya, tapi di komunitas ini kita kalau bisa adalah hal yang sharing yang positif-positifnya. Oke, nah jadi Anda akan connecting, sharing, ya. Ini kita sebut sebagai platform social connect, yaitu adalah iCommunity. Jadi kita bukan sosial media, teman-teman, ya. Jadi kita bukan tempat teman-teman mencurahkan isi hati, bukan, ya. Kalau teman-teman mau mencurahkan isi hati, silakan di sosial media, ya. Sosial media itu adalah Facebook, Instagram, dan segala macam. Itu tempat Anda curhat, tempat Anda berkeluh kesah, itu adalah di sosial media. Di kita adalah platform digital untuk social connect, membangun hubungan, ya, ataupun membangun personal branding Anda, teman-teman, ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan melakukan weekly gathering seminar on Zoom seperti ini, ya. Jadi kita akan planning setiap hari Kamis malam jam 19.30 kita akan melakukan sesi sharing seperti Zoom ini. Nah, kenapa yang minggu ini kita hari Jumat? Karena ini adalah hari cantik, teman-teman. Tanggal cantik, 12/02/2021. Bolak-balik semuanya sama, ya kan? Ya, walaupun hari ini Imlek, ya saya sangat thank you banget. Tadi sempat menyentuh 60 orang yang hadir, ya. Walaupun hari ini hari penting buat sebagian besar yang merayakan Imlek seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, jadi apa social connect-nya, teman-teman? Nah, seperti apa sih? Saya kasih tunjuk. Ini udah selesai, teman-teman, ya. Ini boleh di-mute dulu. Siapa nih yang? Oke. Nah, kayak gimana sih tampilannya, teman-teman? Kita hari ini sudah bisa diakses, teman-teman, platformnya. Ini saya kasih tunjuk. Oke, share screen. Sebentar. Nah, ini platformnya, teman-teman, udah kelihatan. Nah, jadi di platform ini sendiri kita sudah ada community guideline-nya, teman-teman. Ya,
kita sudah ada community guideline-nya, di mana teman-teman bisa perhatikan di sini ada visi misi kita, ya, visi misi, terus ada pernyataan misi kita seperti apa, terus juga nanti akan ada pedoman komunitas, apa yang boleh dan tidak boleh teman-teman lakukan di komunitas ini, kita juga semua sudah bikin dalam panduannya, nanti semua teman-teman bisa lihat ketika mengakses platform ini, ya. Kemudian juga ini tampilannya juga kurang lebih sama teman-teman kalau kayak di sosial media, tapi kita ada perbedaan sedikit ya, kembali lagi karena kita bukan sosial media. Jadi nanti di sini ada beranda, teman-teman bisa berkontribusi di sini ya. Ini ada kayak Coach Yos ya kan. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini nanti teman-teman. Ada Pak Liman ya. Dan kita menyarankan agar teman-teman menggunakan nama asli. Ingat ya, tidak boleh pakai nama yang aneh-aneh, nama samaran apa nama pun nama panggilan dan segala macam. Kenapa? Karena kita ingin connecting teman-teman ya. Nah kalau username-nya nama kayak kantong duit gini ya nggak apa-apa, tapi ininya harus pakai nama sebenarnya teman-teman ya. Nah terus juga kita ada di sini bagian hashtag, trending hashtag dan segala macam. Jadi kita bisa tahu nanti tampilannya seperti apa dan kita juga bisa mengetahui kalau misalnya kita follow orang teman-teman ya, ini kan kalau di beranda ini kita semua orang bisa melihat tampilan ataupun postingan semua orang. Tapi kalau yang di feed ini nanti kita hanya melihat tampilan yang orang-orang yang kita follow aja sehingga menjadi lebih spesifik ya. Kalau enggak kan Anda bisa contoh kita ada 10.000 member, setiap orang posting semuanya bisa kelihatan nih di beranda semua nih ya. Tetapi kalau kita hanya mau melihat orang-orang yang kita follow aja, itu adanya nanti di feed, ya. Atau kalau mau lihat yang postingan di trending, kita bisa lihat yang di trending sesuai dengan hashtagnya. Jadi kalau teman-teman mau naikin hashtag bisnis teman-teman, ya bikin aja hashtagnya, ya kan? Jadi ini cara untuk menambah exposure dari bisnis teman-teman. Jadi misalnya ada hashtag Bakmi Naga, hashtag apa. Nanti yang paling banyak hashtagnya dia akan menjadi trending topic. Nah, jadi orang bisa melihat. Jadi nanti kita akan berkompetisinya ataupun kita akan promosinya ya, berpromosinya menggunakan hashtag seperti ini teman-teman. Dan ini kayak kalau saya lebih cocok dengan seperti ini. Kenapa? Karena kalau algoritma yang sekarang itu adalah orang-orang yang sesuai dengan minatnya. Tapi kalau yang ini adalah yang benar-benar lagi orang banyak ngomonginnya, seperti itu trendingnya, ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Terus mungkin teman-teman yang bilang, kok kayaknya sederhana banget sih? Yes, ini baru tampilan awalnya teman-teman. Ini baru 1.0 ya. Ini baru tampilan 1.0. Anda hanya bisa posting berupa gambar ataupun text only dulu ya. Kalau Anda mau posting tentang video ya, Anda taruh di YouTube, link YouTube-nya taruh di sini. Bayangkan teman-teman, kalau Anda kayaknya dapetin penonton YouTube tuh berat banget gitu ya nonton video Anda gitu ya. Tapi kalau misalnya di iCommunity ini kita sudah punya 1 juta member teman-teman, ya misalnya 1 juta member gitu ya, Anda post link YouTube di postingan Anda, maka 1 juta member itu akan melihat di berandanya mereka masing-masing. Bayangkan kekuatan komunitas. Maka ketika nanti ada 1 juta itu 10%-nya iseng ngeklikin link Anda, berarti Anda otomatis sudah dapat 100.000 viewer. Bayangkan kekuatan komunitas teman-teman ya. Jadi karena di beranda ini semua orang yang member iCommunity bisa melihat postingan siapapun yang pertama ya. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada yang posting turun lagi seperti itu. Nah, jadi kalau mau lihat yang positifnya aja ataupun yang kita follow aja ada di feed ya. Pak, tapi kan ini masih sederhana banget. Yes, teman-teman, kita sudah punya future development-nya ya. Kita punya future development-nya juga nggak kalah keren, teman-teman. Nih, kita kasih future development-nya nih, teman-teman ya. Kita sudah punya planning seperti ini, nanti bagian home-nya, bagian profile-nya kita akan menggabungkan seperti LinkedIn, teman-teman ya. Terus detail post-nya nanti kita akan ada beberapa pengupgrade-upgradean dan segala macam, ya future development-nya. Terus juga ada, nanti kita akan bisa ada tombol DM, ya sekarang belum bisa, ya. Tapi nanti ke depan akan ada fitur tombol DM di mana Anda bisa saling berkomunikasi sama seperti Instagram ya. Terus juga nanti ini yang paling penting teman-teman, paling keren kalau saya bilang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di-follow orang ya, di-follow orang di sosial media, Anda nggak bisa lihat datanya. Oke? Sama di kita juga kalau Anda di-follow
Anda nggak bisa lihat datanya gitu. Nah, tetapi nanti ke depannya kita akan ada fitur yang namanya fans, ya, di mana kalau orang menjadi fans Anda bisa melihat data mereka baik email maupun nomor handphonenya. Ya, tentu saja dengan kebijakan privasi yang sudah ditentukan ataupun yang sudah disetujui. Ya, itu yang nggak dimiliki oleh platform lain, teman-teman. Ya, nah kenapa kita mau bikin iCommunity ini? Karena saya orang digital marketing. Data itu penting bagi saya. Ketika saya membangun database di Facebook ataupun ketika saya membangun database di Instagram ataupun di YouTube, saya nggak bisa dapat datanya. Tapi kalau teman-teman membangun database di iCommunity ini, teman-teman bisa mendapatkan data orang-orang yang ngefans sama teman-teman seperti itu. Tapi itu masih future, ya, itu masih dalam tahap pengembangan, oke? Nah, jadi untuk sementara kita masih yang sederhana dulu. Nah, nanti juga di bagian di bagian sosialnya kita akan banyak sekali pengembangan teman-teman, dan nanti di tampilan di tampilan profilnya kita akan menampilkan profil Anda seprofesional mungkin, ya, seperti LinkedIn seperti itu, ya. Jadi Anda bisa tahu semua detailnya dan segala macam pengalaman dan lain-lain gitu. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang mau bergabung di komunitas ini, ya, bagaimana caranya? Nah, tentu dalam membangun sebuah komunitas, dalam membangun sebuah platform, tentu ada biayanya, teman-teman. Ya, karena apa? Karena kita juga membangun platform ini semua adalah modal sendiri. Artinya apa? Nggak ada investornya. Oke? Jadi kalau kita bilang ini adalah dari kita untuk kita. Artinya apa? Kita akan patungan, teman-teman. Ya, kita akan patungan untuk membangun platform ini sampai besar. Ya. Jadi kita juga belum membuka investor untuk bisa injek dananya di sini. Kita pengen ini menjadi dari kita untuk kita dulu. Ya, jadi kita di sini patungan untuk mendevelop aplikasi ini, teman-teman. Ya, nah investment fee-nya, teman-teman, itu sebenarnya adalah Rp1.680.000 per tahun, teman-teman. Ya, untuk 12 bulan. Ya, tetapi kabar baiknya bagi Anda, ya. Dari harga Rp1.680.000 ini, kita akan kasih diskon 90%, ya, selama tahap pre-launching ini, ya, selama tahap pre-launching ini, ya, sehingga teman-teman cukup membayar Rp168.000 saja selama itu berlaku untuk 12 bulan, teman-teman. Bayangkan ya. Jadi sebulannya nggak sampai 15.000, teman-teman, untuk bisa mengakses platform ini, untuk bisa bernetworking dengan orang-orang hebat, ya, seperti tadi ada Bro Pinpin, ada Ibu Susanti, dan lain-lain, ya. Jadi ini sangat-sangat murah sekali, ya. Biaya ini untuk apa sih? Ini sepenuhnya akan dipakai untuk pengembangan platform, teman-teman, ya. Kalau dilihat harga 168 sih kemurahan sih sebenarnya, ya kan? Tapi kita kayak tadi Bro Pinpin bilang, kita membangun komunitas ini yang penting tulus di depan, ya. Kalau bisa dibilang 168 ini bisa dibilang kita sebagai founder, saya sebagai founder, teman-teman, itu bisa dibilang sih kerja bakti sih, ya. Kenapa? Karena ya ini buat bangun platform nggak cukup gitu loh. Tapi kita pengen ini masif dan kita tulus pengen membuat ini menjadi besar gitu ya. Jadi ini bisa 168.000 untuk 12 bulan. Nah, buat teman-teman ya, karena ini lagi Shinchan nih ya, kita kasih bonus ekstra ya, khusus bagi 100 pendaftar pertama. Jadi kita mau dapetin 100 pendaftar pertama dulu ya. Tapi kabar buruknya adalah ya, sebelum hari ini teman-teman ya, kita sebenarnya udah memberikan informasi ini ke teman-teman dekat kita dulu. Dan sekarang sudah terdaftar kurang lebih 50 orang. Ya. Jadi sebelum hari ini pun sudah bayar sekitar 50 orang. Bayangkan teman-teman, kekuatan sebuah network. Ketika barangnya belum ada, ketika wujudnya belum ada, sudah ada 50 orang lebih yang mendaftar, teman-teman. Karena apa? Modal percaya. Jadi ini tinggal kurang lebih yang nggak sampai 50 orang lagi sini. Ya. Jadi khusus untuk 100 pendaftar pertama, yang tadinya Rp168.000 untuk 12 bulan, kita tambahin lagi teman-teman. Itu tambah 6 bulan, jadi berlaku
18 bulan. Bayangkan teman-teman. Rp168.000 berlaku untuk 18 bulan membership di iCommunity. Kebangetan murahnya, ya. Nggak sampai 10.000 teman-teman per bulan untuk kita bisa bernetworking seperti ini, ya. Jadi teman-teman 168.000 untuk 18 bulan hanya untuk 100 pendaftar pertama, ya. Sebagai informasi 50 slot kurang lebih sudah diambil oleh teman-teman saya, teman-teman Pak Pinpin, teman-teman Pak Liman, teman-teman Pak Asakim untuk mendaftar sebelum hari ini, ya. Sebelum hari ini udah laku banget, ya. Jadi bagaimana untuk registernya? Silakan minta link registrasi kepada orang yang mengundang Anda. Kenapa? Karena komunitas ini adalah invitation only, ya. Kita pengen lihat adalah orang yang bergabung ke dalam komunitas ini adalah orang yang dibawa oleh orang yang kita kenal. Ya, ingat ya, orang yang dibawa oleh orang yang kita kenal. Ya, kita mau sih ketemu sama orang yang nggak kita kenal, tapi kayaknya gimana gitu ya, belum ada trust-nya tuh kayak masih ada gap gitu. Tapi kalau kita, oh ini siapa? Oh ini temennya Pak Anton. Oh ini temennya ini. Oh oke lah, oke. Kalau seperti itu oke. Jadi kita ini adalah by invitation only. Jadi teman-teman yang bergabung di iCommunity, selamat karena Anda sudah direferensikan oleh teman Anda seperti itu, ya. Oke, demikian sesi sharing dari saya. Silakan kalau ada yang mau tanya-tanya tentang iCommunity, dan nanti juga kita akan ada sesi perkenalan buat teman-teman. Jadi di iCommunity ini juga setiap minggu ini kita akan memberikan ya salah satu fasilitas dari iCommunity ini. Setiap minggu kita akan coba tampilkan tiga pebisnis, 3 UMKM ataupun 3 profesional untuk memperkenalkan bisnisnya. Nah, di sini tadi saya ada lihat sambil menunggu ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis. Ada yang mau nanya nih, Pak Juanda. Nanti bisa pakai apps nggak di HP? Kita lagi daftarin ke Play Store ya. Sementara kita daftarin ke Play Store. Jadi saat ini kita baru ada web base ya. Saat ini kita baru ada web base dan kita minggu ini lagi tahap upload ataupun kita lagi tahap registrasi ke Play Store. Kalau Play Store sudah ya, nanti kita juga akan berencana membuat ini menjadi PT, teman-teman. Oke, kita berencana ini membuat jadi PT. Ketika ini udah jadi PT, kita akan daftarkan ke iOS. Kenapa? iOS itu lebih ribet daftarnya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ada lagi? Pak Oscar, kalau daftar bersama community, apakah ada sistem referral? Wah, langsung duitnya. Ngomongin duit nih. Ya, ada, Pak. Ada. Jadi, tadi kan ada biaya pendaftarannya 168.000 ya. Nah, tapi kita bukan sistem MLM ya. Kita bukan sistem MLM. Oke? Nah, kita siapin budget, Pak. 20%, Pak. Dari 168.000 untuk orang-orang yang merefer orang untuk masuk ke dalam iCommunity. Jadi contoh misalnya Pak Oscar mereferensikan teman-temannya untuk mendaftar di iCommunity. Nah, temannya bayar 168.000, Pak Oscar dapat 20% dari 168.000 itu, sekitar 33.000, Pak. Dan terus, terus tahunya bagaimana, Pak? Karena kan saya ada komunitas, nanti saya umumkan di komunitas saya, kan mereka masuk, tapi tidak bisa by system diketahui bahwa itu anggota komunitas saya. Ada dong, Pak, ketahuan. Nanti Bapak akan dapat link referralnya, Pak, unik. Oh iya ya, oke. Gitu. Ya, thank you Pak. Ya. By the way, Pak Juanda, nanti Senin malam kita akan berbagi informasi berguna ini di komunitas Pak Oscar. Siap, Pak, siap. Oh iya. Terima kasih Pak Liman, terima kasih Pak Juanda. Ya, ini ada Bu Tri nih ya, member yang utama kenapa nggak selamanya saja, Pak? Kan ini perjuangan kita di awal semuanya dan harus lulus sih. Sama untuk networking bukan harus lihat kualitas, kuantitas. Yes, Bu, kita sih pengen ya, kita sih pengen ini sekali bayar untuk selamanya gitu loh. Tetapi masalahnya kita pakai AWS, Bu, Amazon Web Service. Jadi kita bukan pakai itu loh, kita bukan pakai server yang abal-abal loh. Kita pakainya Amazon Web Service. Ini yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Dan mereka nge-charge kita per bulan masalahnya, ya bukan per tahun malah.
tiap bulan, tiap pakai gitu kan. Nah, jadi memang mau nggak mau ya kita harus ada charge per tahun lah Bu, ya seperti itu. Ya. Wah, langsung ditanya kapan IPO. Wah, Juanda. Yes. Beberapa kawan langsung japri saya nih, mau daftar. Oh. Ya, berarti 100-nya bahkan berkurang. Ini langsung Pak Darmanto langsung tanya, kapan IPO? Wah, Pak Darmanto pengen beli lot ya Pak. Kita siapkan Pak. Ya, jadi kalau nih ya teman-teman ya, ini big dream kita, oke? Ini big dream kita. Ingat ya, komunitas ini adalah dari kita untuk kita. Kapan IPO? Yes, kita juga mau IPO, ya. Dan ketika nanti kita IPO, ya kita harapkan teman-teman yang ada di dalam komunitas ini juga pada beli share-nya, pada beli sahamnya. Dan kita akan tawarkan, ya kita akan tawarkan ke dalam komunitas kita dulu sebelum kita lempar keluar. Ya lumayan kan kalau teman-teman punya saham berapa lot kan kita nggak pernah tahu, ya kan? Ya tapi itu adalah big dream kita, seperti itu, ya. Saat ini sudah berapa member, Pak? Yes, saat ini sebelum launching kita sudah punya kurang lebih 50 member, Pak. Ya, sebelum launching ya, sebelum hari ini kita sudah punya 50, ya. Setelah hari ini kita bisa eksponensial sangat luar biasa karena kita berencana, Pak. Kita akan menggandeng komunitas-komunitas, contoh kayak Pak Oscar punya komunitas, kita gandeng, ya. Nanti mungkin ada Bu Susanti punya asosiasi lisensi, kita akan gandeng, ya. Siapa lagi punya komunitas, kita akan gandeng. Jadi kita akan sangat besar, ya. Dan makanya tadi saya bilang kita nggak mau ngiklan, sistem kita nggak ngiklan, kita nggak akan pasang iklan, Pak. Jadi artinya Bapak nggak akan lihat iklan kita di Facebook Ads, Google Ads gitu, nggak akan. Kenapa? Karena kita by invitation only. Jadi kita akan kolaborasi. Sistemnya adalah kolaborasi, Pak. Seperti itu. Di sini kita lebih jadi pengguna dong, Pak, bukan bersama-sama memajukan karena berbiaya terus-menerus. Yes, karena kita ada biaya, Bu. Kita sebagai informasi, kita sebagai founder pun bayar, Bu. Ya, saya pun bayar 168.000. Kenapa? Kita pengen komitmen, ya. Jadi ya ini kayak tadi saya bilang dari kita untuk kita, Bu. Ya, seperti itu. Untuk presentasi tayangan ulang bisa dilihat di mana? Nanti kita akan upload di YouTube kita, Pak. Jadi nanti kita akan punya channel YouTube juga. Nanti teman-teman bisa akses di channel YouTube-nya. Gitu. Pak Gunawan, apakah perlu angel investor, Pak Juanda? Apakah perlu angel investor? Saat ini belum kepikiran, tapi mungkin saja, ya. Saat ini belum kepikiran, tapi mungkin saja kita akan buka untuk angel investor yang bisa. Yang penting kalau kata Bro Pinpin tadi bilang sevisi semisi lah, ya kan? Kalau ikatannya kuat ya kita nggak perlu cari-cari. Yang penting kalau ada angel investor teman kita sendiri dia melihat ini potensinya oke, bolehlah kita bicarakan. Tapi untuk saat ini kita belum open to public dulu untuk angel investornya, gitu. Oke, Leon Juara, kalau Yuli mau daftar menjadi member gimana caranya? Nanti japri ya, ingat ya. Buat teman-teman yang mau mendaftar menjadi member di iCommunity, silakan japri teman-teman yang mengundang Anda untuk hadir ke acara pada malam hari ini. Nah ya, dan tidak lupa teman-teman di sini 15 menit terakhir ya, 15 menit terakhir kita akan memberikan kesempatan masing-masing 5 menit kepada teman-teman kita untuk memperkenalkan bisnisnya gitu ya. Nah, di sini ada, tadi saya lihat ada Bro Jordi nih. Bro Jordi ada hadir kan nih, Bro Jordi? Halo, Bro Jordi. Halo, Bro Jordi. Atau di sini saya juga ada lihat Bu Erlina nih. Oh, Bu Jordi udah live ya. Oke, Bu Erlina, boleh open mic dong, kenalin dirinya. Ini juga bos besar nih, bos besar. Seperti Bos Juanda. Silakan Bu Erlina kenalin diri, kenalin bisnisnya boleh. Ada waktu 5 menit untuk memperkenalkan bisnis Bu Erlina. Perkenalkan saya Erina dari Bogor, bisnisnya bisnis playground. Playground. Permainan anak-anak. Happy Play Indonesia. Tuh. Ya, jadi Bu Erlina ini adalah owner dari Happy Play Indonesia. Buat teman-teman yang lagi cari playground. Udah jauh dari Juanda. Bisa mau bangun playground di rumahnya, di tamannya, di hotelnya, di kantornya. Sekarang kan lagi ngetren tuh ya, kantor-kantor nuansanya bisa pakai mainan, ya kan, bisa pakai apa segala macam. Kontaknya adalah Bu Erlina.
Ya. Yeah. Di sini juga ada Bu Susanti nih, boleh kasih sepatah dua kata dulu dong, Bu Susanti. Bu Susanti ini juga ini bisa dibilang pebisnis besar nih, ya, pebisnis besar nih Bu Susanti nih, ya. Siapa yang nggak kenal Bu Susanti di Indonesia nih kalau di dalam dunia franchise, ya? Nah, silakan Bu Susanti. Wah, kenalan 2 kali nih. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Bro Juanda. Ya, salam kenal buat semua teman-teman yang belum kenal. Luar biasa sekali ya malam hari ini. Wah, ini luar biasa sekali. Belum launching sudah mendapatkan member 50 ya tadi ya, Bro Juanda ya. Jadi ini saya rasa ini hal yang sangat menarik buat kita semuanya. Dan menurut saya komunitas adalah atau networking adalah suatu hal yang memang sangat penting buat kita semua. Dan dengan networking saya yakin kita bisa saling belajar bersama, saling sharing bersama, saling memberi ya dan menerima tentunya dengan adanya networking tersebut, dan kita bisa maju sama-sama. Saya yakin hal tersebut tentunya dengan niat baik kita semuanya ya. Dan tadi luar biasa sekali saya lihat dari presentasi Bro Pinpin, ini Master of Networking memang luar biasa sekali ini ya. Dan kita sama-sama belajar bahwa kita bisa maju dengan kita bergandengan tangan bersama, dengan berkolaborasi dan bukan berkompetisi. Dan saya sangat setuju terhadap point of view tersebut. Kalau usaha sih tadi mungkin udah disebutin ya, saya pelaku UMKM, masih banyak belajar, dan memang kebetulan tahun 2020 adalah tahun yang terberat buat saya, karena tahun 2020 ini adalah tahun di mana pandemi COVID-19 ini ada dan menggerus dunia pariwisata, karena saya berada di dunia kuliner, khususnya restoran yang berada di mall. Kalau dulu sebelum COVID, saya tinggal duduk diam saja, kemudian nunggu makan siang, customer datang berak, kemudian makan malam pun demikian, tinggal tunggu berak datang. Tapi tentunya dengan adanya PSBB, kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 yang memang menggerus industri pariwisata khususnya kuliner, ini sangat berpengaruh buat saya. Dan ya puji Tuhan, saya kemarin adalah salah satu dari 50 pengusaha di Alibaba yang di headquarter. Ilmunya kepake, mau nggak mau nih, kita jadi dunianya shifting ke dunia yang memang baru buat saya, dari offline ke online. Nah, ini salah satunya adalah menurut saya iCommunity ini adalah dunia online ya Bro Juanda ya. Betul. Dunia yang memang berhubungan dengan dunia digital, di mana Bro Juanda ini adalah pakar digital marketing. Saya juga banyak belajar. Kebetulan Asosiasi Lisensi Indonesia juga websitenya dibantu banyak oleh Bro Juanda untuk pembuatannya. Jadi disitulah kita bisa sama-sama saling belajar, berbaur, dan untuk maju bersama. Mungkin singkat ceritanya begitu kali ya. Nanti kita bisa saling ini lagi deh, saling berkenalan lebih dalam lagi. Okay. Terima kasih banyak. Jadi point of view kalau dari saya ingin sekali memajukan UMKM di Indonesia bersama dengan Cak Samsul nih di sini. Berarti nanti bersedia untuk saya undang sebagai narasumber ya Bu Susan ya? Sure, dengan senang hati Bro Juanda. Terima kasih banyak. Makasih banyak Pak Pinpin dan juga Bro Liman. Oke, nah di sini saya ada lihat nih Bu Reni Sitawati nih, ini speaker kita untuk minggu depan nih. Boleh kita kenalan dulu nggak nih sama teman-teman di sini? Nah, Bro Reni juga Reni NCS ya? Iya, Bu Reni Sitawati. Ya, Sis Reni juga pengurus nih di Asensi nih, jadi silakan nih. Boleh Bu Reni boleh di open mic nggak? Aduh, saya mohon maaf, selamat malam semuanya, selamat tahun baru Imlek. Ya. Kebetulan pakaiannya kurang memungkinkan untuk. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi mohon maaf sekali, dan terus terang terima kasih, dan saya sangat appreciate loh lihat kondisi Juanda ini luar biasa, memikirkan the future yang luar biasa. Saya anggap karena komunitas itu nggak gampang, apalagi tadi ada satu azas saling mengenalkan ya. Bukan mengambil dari Google Ads, bukan nambahin data segala macam. Karena saya juga kebetulan di Ketua Sales Director Indonesia, dan di situ juga nggak gampang orang masuk kalau nggak ada salah satu yang membawa. Dan biasanya hasil referensinya itu juga dari salah satu pengurus disetujuin apa tidak. Kalau nggak disetujuin nggak di-approve juga, karena supaya tidak jadi benalu ya, yang recokin istilahnya. Nah, ini juga mungkin saja nanti ke depannya bagus kalau seandainya ada satu sistem yang
salah satu teman membawa, jadi paling tidak yang dibawa adalah yang baik-baik gitu. Ya. Oke, saya rasa itu. Kebetulan saya di bagian logistik dan terus terang saya juga dari nol, Pak Juanda, jangan takut. Usaha saya udah 26 tahun, jadi Insya Allah kalau seandainya memang dimulai dengan angka 12, terus memang angkanya saya tadi putar balik, ya sama benar, luar biasa hari ini, katanya tidak akan mungkin terjadi. Dan angka dan pas Imlek mudah-mudahan kejayaan untuk Bapak. Makasih. Amin, amin. Dan, selamat malam untuk semuanya, salam sehat. Ya, minggu depan kita akan belajar dari Bu Reni bagaimana cara membangun bisnis distribusi seluruh Indonesia ya. Bu Reni ini juga dari satu bisnis ini mengembangkan ke bisnis-bisnis lain. Ada dari NCS mengembangkan ke Nusantara Food Delivery, jadi di mana fokus untuk mengembangkan bisnis delivery makanan ya se-Indonesia, bayangkan. Jadi kemarin saya baru pakai salah satu jasanya ya, yaitu adalah pesan terus. Nah, ini juga dikembangkan lagi sama Bu Reni, pesan terus. Jadi kita kalau mau beli oleh-oleh di seluruh Indonesia itu minim 1 hari sampai ya. Kalau enggak, kalau dekat-dekat same day bisa sampai gitu. Nah, nanti Bu Reni juga akan men-sharingkan gimana sih akhirnya tercetus inovasi-inovasi tersebut. Ya, begitu ya Bu Reni minggu depan ya? Betul Pak. Oke, sip. Jadi buat teman-teman jangan ketinggalan minggu depan ya. Dan event Zoom seperti ini, walaupun Anda nggak bergabung ya, menjadi member iCommunity pun, Anda tetap bisa mengakses Zoom ini secara gratis. Itu adalah bagian dari misi dari komunitas ini, memberikan edukasi kepada para pebisnis ya. Jadi jangan khawatir, wah untuk join iCommunity harus bayar. Enggak, bayar itu adalah cuma buat kita filter dan untuk maintenance server ya. Jadi kalau enggak kan siapa gitu, kecuali saya kayak si Mark Zuckerberg ataupun kayak yang punya modal gede, dia bisa pakai platform, dia bisa bakar uang dan segala macam. Kita di sini benar-benar mendevelop dari awal. Saya pun bersama founder ya bayar 168.000-nya. Kenapa? Karena kita ingin memberikan contoh. Founder pun bayar. Kenapa? Karena servernya nggak gratis gitu ya. Nah, seperti itu Bro Liman, saya kembalikan kepada Bro Liman untuk 5 menit terakhir. Oke. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus ya dari rumah masing-masing kepada Bro Pinpin, Bro Juanda, beri aplaus yang luar biasa. Ya, saya percaya semoga malam ini ya bisa menjadi titik cerah buat Anda yang lagi stres ya, gedein pasar, gedein network ya, baik lewat digital dan sebagainya. Ya, karena percayalah Bapak dan Ibu ya, apa yang Anda alami bukan Anda alami sendiri ya, banyak pebisnis sudah mengalami itu dan semakin tidak mudah ya. Nah, nantikan Kamis depan ya, Coach Juanda nanti Kamis depan mereka kalau mau tahu bisa lihat di IG mana Pak buat dapetin infonya Pak di IG-nya. Jadi kita akan ada di sosial media kita juga untuk yang di luar grup iCommunity. Instagram kita ada di iCommunity ID ya, iCommunity ID. Nanti juga ada di YouTube-nya kita ada itu, dan Facebook-nya juga ada ya. Atau mungkin nanti dari teman-teman akan mengundang lagi ya. Jadi teman-teman akan men-sharekan link-nya kepada teman-teman. Oke, nah bagi yang sudah masuk menjadi member, nanti Anda bisa lihat ya di dalam pengumuman yang ada di dalam platform Social Connect dari iCommunity ini, info buat acara Kamis depan ya. Tetapi buat member umum ya bisa lihat nanti di sosial media. Buat non-member bisa mau tahu bisa lihat di sosial medianya yang tadi Pak Juanda sudah infokan. Oke, kira-kira seperti itu. Coach Juanda, Bu Santi, terima kasih semua. Bro Pinpin, ya semoga malam ini Anda bisa tidur nyenyak, mimpi indah. Ya semoga masalah-masalah untuk pengembangan bisnis ada caranya, ada solusinya malam ini. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu semua teman-teman. Thank you semua. Thank you sudah hadir. Bye. Thank you sudah meluangkan waktu. Pak Juanda, Bu Susan, Pak Pinpin. Selamat malam. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak Pinpin. Terima kasih ya Pak Liman, Pak Juanda. Thank you Pak. Thank you. Pinpin. Salam kenal Pak.